Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Numarwa, Deputi Pendidikan Fisika A 2019. Saya akan menjelaskan terkait teori kinetik gas. Berikut profil singkat dari saya. Berikut ada 6 cakupan materi, diantaranya ada asumsi dasar, kerapatan dan flux molekuler, persamaan keadaan gas ideal, prinsip ekuivitasi energi, teori kapasitas panas klasik, dan kapasitas panas spesifik zat padat. Teori yang pertama, teori kinetik gas. Secara khusus, teori molekul gas terus berkembang. Kinetik atau dinamika teori menerapkan hukum mekanika ke molekul individu dari suatu sistem. Contohnya itu ada ekspresi tekanan gas, energi internal, dan kapasitas panas spesifiknya. Metode termodinamika statistik yang mengabaikan pertimbangan rinci molekul sebagai individu dan berlaku pertimbangan probabilitas untuk sejumlah molekul besar yang menyusun suatu kondisi. Berikutnya ada asumsi dasar teori kinetik gas. Yang pertama, bagian kecil volume dari gas memiliki jumlah molekul yang cukup banyak. Yang kedua, jarak antar partikel cukup jauh, sehingga interaksi terjadi hanya saat antar partikel bertumbukan atau partikel bertumbukan dengan dinding. Dan tumbukan yang terjadi itu dianggap sebagai tumbukan nanting sempurna. Berikutnya ada kerapatan dan flux molekuler. Kerapatan molekuler adalah banyaknya partikel per satuan volume, sedangkan flux molekuler adalah banyaknya molekul yang menumbuk luasan bidang bejana per satuan luas per satuan waktu. Berikutnya ada kerapatan dan flux molekuler. Untuk kerapatan partikel dengan elemen luas dA pada permukaan bola dengan jadi-jadi R yang dinyatakan dalam besaran kecepatan v dan membentuk sudut seperti pada slide, itu menghasilkan luas sebesar 4pi v kuadrat. Berikutnya ada kerapatan dan flux molekuler dengan apabila terdapat n partikel kerapatan titik tembus dalam permukaan bola yang berjari-jari V, maka A sama dengan 4pi V kuadrat per N, di mana 4pi V kuadratnya adalah luas dengan jari-jari V. Jika volume wadah V adalah jumlah molekul persatuan volume untuk membentuk molekul-molekul yang bergerak dengan kecepatan gerak yang membentuk arah seperti pada slide, maka hasilnya adalah N per V kali sin theta d theta d flux per 4pi. Berikutnya untuk flux molekuler, jumlah molekul yang menumbuk luas bidang bejana per satuan waktu adalah flux molekul dengan yang sebesar N per 4V kali V ekspektasi kali 2pi kali setengah, sehingga besar fluxnya menjadi N kali V ekspektasi per 4pi. Selanjutnya, untuk persamaan keadaan gas ideal. Tumbukan antar partikel dengan dinding bejana merupakan tumbukan elastik sempurna, sehingga besar perubahan momentum sistem partikelnya itu sebesar 2mv cos theta. Dan tekanan pada dinding oleh seluruh molekul itu dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan V per A.
sehingga hasilnya menjadi 1/3 mv kuadrat kali 1/3 mv ekspektasi kuadrat kali n per v. Jadi untuk EK-nya itu sama dengan 3/2 kT. Selanjutnya untuk prinsip ekuipartisi energi. Prinsip ekuipartisi energi menganggap bahwa gas yang berada di ruang tertutup merupakan kumpulan dari partikel gas yang mempunyai tekanan, energi, dan kecepatan yang sama. Untuk konsep dasar dari prinsip ekuipartisi, kata ekuipartisi berarti terbagi secara merata. Kata ini diturunkan dari bahasa Latin yang artinya setara atau sama rata. Untuk dari konsep ini, fungsi rapatan probabilitas kecepatan molekul itu ada dari 4 gas mulia pada temperatur 298,15 K atau 25 derajat Celcius. Keempat gas mulianya itu ada helium, neon, argon, dan xenon. Pada saat ini juga ada grafik dari distribusi Maxwell-Boltzmann. Berikutnya ada teorema ekuipartisi. Teorema ekuipartisi atau hukum ekuipartisi adalah sebuah rumusan umum yang merelasikan temperatur suatu sistem dengan energi rata-ratanya. Contohnya itu energi kinetik rata-rata per derajat kebebasan pada gerak translasi sebuah molekul itu harus sama dengan gerak rotasinya. Berikutnya itu ada perumusan teorema ekuipartisi. Bentuk yang paling umum dari teorema ini menyatakan bahwa di bawah asumsi tertentu, pada suatu sistem fisik yang berfungsi energi Hamilton H dan berderajat kebebasan X, persamaan ekuipartisi itu akan berlaku pada kesetimbangan thermal untuk semua indeks M dan N. Sehingga hasilnya adalah delta Kronecker dikali K B kali T. Berikutnya ada teori kapasitansi panas klasik. Dalam termodinamika, perubahan energi internal U suatu sistem antara dua keadaan kesetimbangan ditentukan oleh persamaan UA min UB sama dengan WAD, di mana WAD adalah kerja dari proses adiabati yang hanya perubahan energi internal saja yang ditentukan. Setelah diperoleh ekspresi teoritis pada sebelumnya, untuk energi total yang terkait dengan derajat kebebasan F dari masing-masing molekul N gas, maka energi internal U sebesar F per 2 kali NRT, sehingga energi internal spesifik per molnya adalah F per 2 kali RT. Untuk menguji validitas asumsi yang dibuat dalam derivasi sebelumnya dengan pengukuran kapasitas panas spesifik, maka kapasitas kalor jenis molar pada volume konstan adalah CV yang sebesar F per 2R. Sedangkan CP adalah CV per R, sehingga diperoleh F per 2 kali R, dan untuk gamanya sebesar F per 2 per F. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, jadi sementara sistem termodinamika hanya dapat menunjukkan perbedaan
antara kapasitas panas spesifik pada tekanan konstan dan volume konstan. Sedangkan teori molekuler bersama dengan prinsip ekuipartisi itu dapat memprediksi besaran aktual kapasitas panas spesifik dan rasionya dalam jumlah derajat kebebasan F dan konstanta universal E yang ditentukan secara eksperimental. Selanjutnya untuk pertimbangan pertama, gas yang atom-atomnya monoatomik dan energi yang sepenuhnya energi kinetik translasi, maka karenanya akan ada 3 derajat translasi di mana kebebasan F sama dengan 3. Maka Cv sama dengan 1,5 R, terus Cv sama dengan 2,5 R, dan gamanya sebesar 1,67. Selanjutnya untuk pertimbangan kedua, molekul diatomik yang memiliki struktur Harter yang ditujukan seperti pada gambar, itu momen inersianya antara sumbu X dan Z jauh lebih besar dibanding sumbu Z. Karena jika sumbu Y dapat diabaikan, molekul memiliki 2 derajat kebebasan rotasi. 2 besaran yang menentukan energi kinetik rotasi menjadi komponen kecepatan sudut di sekitar sumbu X dan Z. Dari gambar tersebut juga menunjukkan 2 derajat kebebasan getaran, karena vibrational energi adalah bagian kinetik dan bagian potensial serta ditentukan oleh kecepatan dan pemisahan atom. Berdasarkan gambar di samping, jika dimisalkan F sama dengan 5, maka didapatkan Cv sama dengan 2,5 R. Dan gamanya sebesar 1,40. Hal ini berarti hasil yang diperoleh mendekati nilai rata-rata Cv dan gamma untuk molekul diatomik di bagian kedua tabel. Dari slide sebelumnya, dapat diperoleh bahwa ketika jumlah atom dalam sebuah molekul meningkat, maka jumlah derajat kebebasannya akan meningkat, dan teori tersebut memprediksi rasio penurunan kapasitas panas spesifik secara umum sesuai dengan eksperimen. Teori yang digunakan itu terbukti cukup baik, sehingga dapat memprediksi bahwa gamma tidak pernah lebih besar dari 1,67. Dan hal tersebut adalah benar. Tetapi, jika kita memasukkan persamaan ratio nilai terukur dari gamma dan menyelesaikan hasilnya untuk F, maka hasilnya itu bukan bilangan bulat. Dan ketika pada suhu rendah, baik derajat kebebasan rotasi maupun vibrasi molekul hidrogen itu tampaknya tidak bisa berbagi sama sekali dalam perubahan energi internal yang terkait dengan perubahan suhu. Tetapi ketika prinsip mekanika kuantum dan statistik dipertimbangkan, hal tersebut akan lebih sederhana, sehingga diperoleh persamaan UTR sama dengan NKT. Untuk tekanan gas yang bergantung pada energi kinetik translasi, sebuah molekul hanya memiliki 3 derajat kebebasan translasi, dan energi kinetik translasinya besarnya akan sama dengan 3kT/2. Kemudian, jika UTR mewakili bagian energi internal ini, maka tekanan P sama dengan NKT/V. Sehingga besar tekanannya akan diperoleh sebesar 2/3 UTR. Berikutnya untuk kapasitas panas spesifik zat padat. Pada zat padat, molekulnya itu tidak dapat bergerak bebas.
Sehingga pada zat padat hanya memiliki gerak vibrasi di sekitar titik yang tetap. Karena setiap molekul memiliki tiga derajat kebebasan, maka karenanya gerak harmonis tersebut, maka energi potensial besarnya sama dengan energi kinetik, sehingga besarnya energi tiap derajat kebebasan menjadi kT. Kemudian untuk besar total energi pada N molekul itu diperoleh sebesar 3N kT. Dan untuk besar kapasitas molar spesifik saat volume konstan itu besarnya diperoleh sebesar 24,9 kali 10 pangkat 3 Joule per kilomol kali Kelvin. Akan tetapi, nilai persamaan tersebut hanya bisa digunakan pada suhu kamar yang sesuai pada suhu rendah. Nah, berikut ini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Untuk soal hitungan energi kinetik total gas helium pada tekanan 10⁵ dan volumenya sebesar 10 liter, maka energi kinetik yang dihasilkan itu sebesar 1.500 Joule. Itu berapa lama? Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.